wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, gimana kabarnya hari ini? Sebelum memulai pelajaran, Ibu mau tanya-tanya, kalian tadi kesini naik apa? Sepeda. Naik sepeda. Terus ada yang mau diantar? Ada. Biasa diantar sama ayah atau ibu? Macet nggak tadi kesini? Macet. Gimana macetnya biasanya? Lampu merah sini ya? Sekarang udah istirahat ya? Udah puas? Jujur aman. Tapi waktu istirahatnya udah habis, jadi harus tetap puas. Jadi tujuan kalian kesini untuk belajar atau untuk istirahat? Pintar yang belakang bilangnya untuk istirahat. Ayo perhatiin, dengerin. Jadi kalau pengen belajar harus dengerin apa kata ibu guru. Oke. Untuk itu sebelumnya kita lebih baik agar apa yang kita dapat, pelajaran apa yang kita pelajari itu masuk ke dalam tubuh kita, masuk ke dalam otak kita. Sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu, karena berdoa adalah salah satu sunnah atau wajib bagi umat Islam. Oke, untuk itu mari kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas silakan dipimpin teman-temannya. Selamat bersiap. Oke, sudah. Ibu absen dulu ya. Hari ini tanggal berapa? Oke, pertama. Mau ikut panggilan atau enggak ini namanya? Udah, hari ini jangan sampai terlengkap ya. Nanti kalian hadir sini ibu tulis gak hadir biarin. Oke, yang pertama Adam Ibnu.
Dela jam siapa aja Dela. Erlangga. Fadlan. Mana Fadlan? Biasain tangan kanan ya. Biasa, jangan lupa. Farah. Habibi. Ibnu. Jihan. Safi. Asin. Muning. Muhammad Bilal. Muhammad Raif. Muhammad Sabria. Mekim. Mahira. Mas. Muhammad Abdullah. Nabila. Nadine. Putri. Raden Mas. Raden Mas. Mana Raden Mas? Kelihatan ya Mas. Kami Saleh. Sudah. Oke, sebelumnya kita masih bahas teks prosedur. Ada yang masih ingat teks prosedur itu apa? Coba dibuka bukunya catatannya. Oke. Hari ini tanggal berapa? 13 ya? Ya. Tanggal 13 orang yang berada sakit berarti bulan 10. Dela, ada Dela? Coba bacain apa itu teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang memberikan petunjuk, panduan atau instruksi untuk melakukan sesuatu dengan tahapan yang benar. Betul, ya. Jadi teks prosedur merupakan teks tadi diulang yang berisi langkah-langkah atau tahapan dalam melakukan teks prosedur merupakan teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan dalam melakukan sesuatu. Nah, langkah-langkah tersebut meliputi urutan proses membuat sesuatu dari tahap awal sampai tahap akhir untuk mencapai atau menciptakan sesuatu tujuan. Jadi tujuan dari teks prosedur apa? Tujuan teks prosedur adalah untuk mencapai atau
Untuk menciptakan atau memberikan petunjuk membuat sesuatu. Apa aja yang ada di dalam teks prosedur? Strukturnya apa saja? Coba buka struktur teks prosedur. Di dalam catatan ada apa aja? Yang pertama ada 7 tujuan. Tujuan itu biasanya terdiri dari berupa judul dari teks tersebut. Misalkannya cara membuat kue, itu tujuannya untuk membuat kue atau menciptakan sesuatu. Tujuannya apa? Untuk melakukan sesuatu, misalnya cara mengoperasikan laptop. Itu tujuannya. Lalu yang kedua, ya benar, material. Apa aja yang ada di material? Bahan-bahan. Terus apa lagi? Dalam teks material ini terdapat bahan-bahan atau alatnya. Tetapi ada juga untuk melakukan sesuatu, teks prosedur biasanya tidak menggunakan bahan atau alat. Jadi langsung ke unsur atau ke struktur langkah-langkah. Lalu yang ketiga apa? Ya benar, langkah. Apa contohnya? Yang pertama, langkah-langkah itu biasanya isinya itu berurutan. Coba, kalian udah membuat teks prosedur sederhana. Coba lihat langkah-langkahnya kalian seperti apa. Coba. Tadi Dela kemarin buat apa? Nah, langkah-langkahnya coba lihat. Ya, baca. Yang pertama apa langkah-langkahnya? Apa? Bilang yang keras. Biar teman-temannya dengar. Seduh teh dengan air hangat, lalu tuang gula ke dalam teh yang sudah jadi, lalu aduk. Yang kedua, masukkan es batu ke dalam gelas, lalu tuang susu cair ke dalamnya. masukkan apa sih? Masukkan es batu ke dalam gelas. Es batu.
prosedur. Yang pertama ada tujuan. Tujuannya apa? Cara atau yang disebut judul dari teks prosedur. Lalu yang kedua material. Tadi material ada apa? Bahan-bahan dan coba ada lihat tadi bahan-bahannya apa untuk membuat es teh? Gula, terus es batu. Ada alat-alatnya enggak? Alatnya apa? Sendok, gelas. Nih. Menurut kalian bisa nggak kita membuat es teh manis tanpa ada bahan-bahan atau alatnya? Bisa nggak? Jadi kita harus menyiapkan bahan-bahan terlebih baru kita memulai dengan langkah-langkah. Ini masih semangat atau udah ngantuk nih? Ayo tuh. Nih. Kenyang sakit. Jadi pulang. Cek ke UKS belum? Sampai dulu ini. Apa yang dirasain? Sakit. Keluar yang mana nih? Nah, tapi Mas mau belajar atau mau beda kita obat yang dulu? Nah, ada di sini. Oke, tujuannya cara membuat es teh manis. Kita butuh material, yaitu bahan-bahan dan alatnya. Apa aja yang dibutuhkan? Yaitu teh, gula, dan es batu. Lalu yang kedua, alat-alatnya apa aja? Ada sendok dan jadi kalau sudah terkumpul bahan-bahannya, alat-alatnya sudah terkumpul, baru kita memulai langkah-langkah. Yang pertama, langkah-langkah itu biasanya berurutan. Apa saja? Yang pertama, seduh dengan air hangat. Lalu yang kedua, masukkan es batu ke dalam gelas. Dan langkah selanjutnya sampai menjadi dan itu disebut sebagai hasil. Tapi sini ada yang paham atau kurang paham? Paham. Oke. Tadi yang ibu bilang tujuan, material, langkah-langkah, prosedur atau penutup atau hasilnya. Nah, tujuannya ini dalam membuat es teh manis, kedua materialnya ini. Lalu yang ketiga ini langkah-langkahnya. 4. Boleh kita ulang misalnya.
Jadan. Apa namanya? Ini. Apa ya? Coba jelasin ulang. Tujuan itu apa? Isinya? Isinya apa ini? Ini loh ada di sini ada di sini. Cara membuat. Kamu maju ke depan. Kalau enggak kelihatan maju ke depan. Ayo, maju dulu ke depan. Tujuan itu berisi apa? Berisi cara membuat esai. Boleh sebentar ya, balik lagi. Oke. Kedua, material. Ada apa aja di dalam material? Bahan, terus dan alat. Nah, bahan-bahannya apa saja? Kalau mau cara membuat esai manis. Terus alat-alatnya ya. Lalu setelah alat-alat sudah terkumpul, sudah tersedia, lanjut ke langkah-langkah yang pertama itu berurutan. Ada apa pertama? Sedotan dengan oke. Yang kedua itu ke dalam gelas. Sampai hasil es teh ya oke, mulai dulu. Jadi belakang kalau masih banyak ngobrol, tadi disuruh ke depan baca ulang. Atau Bu bingung material itu apa aja, langkah-langkahnya apa aja. Tujuan ini tadi pengertian ya. Visi akhir yang ingin dicapai, biasanya judul teks itu sendiri. Tadi cara membuat tes teh manis. Benar tidak? Benar nggak tadi? Lalu material berisi daftar alat atau bahan yang dibutuhkan. Tetapi bagian ini selalu ada. Tetapi bagian ini tidak selalu ada, terutama pada prosedur melakukan sesuatu. Contohnya tadi cara mengoperasikan komputer itu tidak selalu mempunyai bahan dan alat. Lalu ada langkah-langkah. Nah, langkah-langkah ini itu inti dari teks prosedur yang berisi tahapan kegiatan yang harus dilakukan secara berurutan. Tadi langkah-langkah tadi sudah berurutan belum? Ada. Lalu ada penegasan ulang. Ini biasanya bagian akhir yang berisi simpulan, manfaat, atau harapan agar pembaca berhasil mengikuti petunjuk. Jadi kalian udah lihat nih dari judulnya dan bahan-bahannya apa saja, terus langkah-langkahnya apa aja yang harus dilakukan. Ini nanti adalah penegasan ulang. Di bagian akhir pasti selalu ada penegasan ulang, yaitu berisi simpulan atau manfaatnya nih. Manfaat kita sudah melakukan atau membuat teks prosedur itu. Agar si pembaca bisa mengikuti petunjuk dan juga berhasil melakukannya. Gitu. Kalau kalian beli apa-apa atau
barang-barang yang baru, otomatis kalian akan dikasih buku panduan. Nah, buku panduan itu merupakan teks, salah satu contoh dari teks prosedur. Tuh cara mengoperasikannya gimana, cara membuat sesuatu kayak gimana. Kayak misalkan kalian mau membuat puding instan, otomatis di dalam bungkusannya itu sudah ada tuh cara-caranya, panduannya. Gunakan airnya, takarannya berapa, terus alatnya apa aja yang ditaruh, dan langkah-langkahnya pertama apa dulu gitu kan. Ya enggak? Kayak gitu enggak kalian kalau beli apa-apa? Pasti ada, selalu ada buku panduan. Nah, biar apa? Biar kalian bisa menikmatinya. Hasilnya ini kalian berhasil tuh mengikuti petunjuk dari buku panduan yang sudah dibuat. Ya. Nah, sini ada perbedaan. Perbedaan teks prosedur membuat sesuatu dan melakukan sesuatu. Nah, tadi ibu bilang teks membuat sesuatu berfokus pada proses menciptakan produk baru, sedangkan melakukan sesuatu berfokus pada cara menggunakan atau mengoperasikan sesuatu atau melakukan sesuatu tindakan. Biasanya tidak membutuhkan alat dan bahan, jadi langsung langkah-langkahnya saja. Bisa dipaham? Bisa dipahami nggak? Kan kalau misalkan kita cara membuat makanan itu harus butuh alat dan bahan. Sedangkan kalau kita melakukan sesuatu, misalkan kita mau lari pagi, cara lari pagi kayak gimana, kan nggak mungkin kita butuh alat dan bahan. Itu bisa langsung ke langkah-langkahnya saja. Yang pertama start dari rumah atau dari mana, ya kan? Gitu. Nah, ini jenis-jenis teks prosedur sederhana. Kemarin kita sudah belajar juga jenis-jenis teks prosedur sederhana itu ada berapa? Jadi 3. Yang pertama apa? Sederhana, Teks prosedur sederhana. Ada yang masih ingat teks prosedur sederhana itu apa? Coba dibuka buku catatannya. Oke. Kalau gitu ibu suruh baca sesuai absen. Pilih ya. Jam keempat telah selesai. Saatnya memasuki jam kelima. Raffi Saleh ada namanya? Siapa? Oke. Coba Anda buka bukunya. Kemarin di atas tidak teks prosedur sederhana. Ayo Bang. Satu Bang. Ayo dengerin, coba diucap biar teman-temannya dengar. Teks prosedur sederhana adalah teks yang berisi hanya ada 2 atau 3 langkah saja. Ya. Jadi apa teman-teman? hanya berisi 2 atau 3. Kemarin udah dibuat belum? Ada yang ngerti atau masih kebingungan caranya membuat teks prosedur sederhana? Enggak. Oke, kalau gitu kalau teks prosedur sudah, lanjut ke teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks artinya atau teks prosedur kompleks itu apa? Ini bedanya sama teks prosedur sederhana itu apa? peristiwa makanya lebih banyak
langkah-langkah di teks prosedur kompleks. Lalu teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol itu langkah-langkahnya bisa dibolak-balik, tapi tetap memiliki tujuan yang sama. Ciri-ciri teks prosedur. Kalian udah ada yang tercatat nggak? Ada ciri. Beda. Yang pertama itu menggunakan kalimat perintah. Teks prosedur biasanya menggunakan kalimat imperatif atau perintah yang fungsinya meminta pembaca untuk melakukan sesuatu. Contohnya apa? Contohnya, contohnya apa? Ada yang bisa sebutin nggak? Ada yang tahu kalimat perintah? Kalimat yang perintah itu kalimat ajarkan. Kalimat perintah. Kalimat perintah ini menggunakan kalimat imperatif yang fungsinya meminta pembaca untuk melakukan suatu tindakan. Maaf, tadi bukan kalimat ajakan, tapi meminta untuk melakukan suatu tindakan. Misalnya, yang pertama tadi langkah-langkahnya coba sebutin. Di kalian ada nggak langkah-langkah? Langkah-langkah yang kalian udah bikin kemarin. Yang pertama, dulu apa? Apa nih? Sebutin aja. Siapkan. Siapkan nasi secukupnya. Siapkan. Siapkan kalimat perintah atau bukan? Ya. Berarti siapkan nasi secukupnya. Berarti kalimat tersebut meminta kalian untuk menyiapkan nasi. Lalu yang kedua, uang. Atau bisa uangkan. Minyak pada, jangan pada, tapi ke dalam. Ke dalam. Apa? Penggorengan. Ini tuangkan yang ke dalam penggorengan. Kalimat perintah atau bukan? Iya. Iya atau bukan? Yang kecil dong, mana suaranya nih? Iya atau bukan? Ya. Jadi kalimat perintah itu biasanya untuk meminta kita melakukan sesuatu. Jadi ada kata siapkan, masukkan, tuangkan, itu semua kalimat termasuk salah satu kalimat perintah atau kata perintah. Sudah ada di kalian kebetulan? Cari langkah-langkahnya benar apa enggak? Kalimat perintahnya kayak gini. Benar atau enggak? Benar. Kalau ada yang belum benar, dibenerin lagi. Oke. Lalu yang kedua apa? Menggunakan kata kerja aktif.
menulis, membaca itu merupakan kata kerja aktif. Tolong. Siapa yang sering memukul tuh temannya tuh? Siapa? Rapi. Tahu nggak kata kerja kalimat perintah sama kata kerja? Gak ada yang bisa apa nggak? Kalau kalimat perintah itu biasanya tentang tindakan, suatu tindakan yang meminta kita melakukan sesuatu tindakan. Kalimat perintah itu fungsinya meminta pembaca untuk melakukan suatu tindakan. Contohnya siapkan, tuangkan, masukkan. Itu kalimat perintah. Biasanya di buku panduan ada nggak kata-kata seperti itu? Ada. Lalu kata kerja aktifnya bisa memotong, mengiris, menggoreng, merebus, membaca banyak. Jadi disuruh kita subjeknya apa? Misalkan ada sayur, berarti harus memotong sayur. Terus kita misalkan ada subjeknya ikan, berarti kita sedang menggoreng ikan. Lalu yang ketiga itu terdapat panduan yang harus dilakukan. Tindakan ini, panduan ini termasuk dalam langkah-langkah. Itu contohnya cara membuat kopi. Nah, dalam panduan lain berupa serangkaian petunjuk tips atau aturan yang diikuti pembaca secara meruntut agar tujuan tercapai. Nah, itu cara membuat kopi. Yang pertama itu langkah-langkahnya masukkan kopi dan gula ke dalam cangkir atau gelas. Lalu kedua tuangkan air panas, lalu aduk hingga larut. Tadi sama kayak langkah-langkah di dalam teks prosedur. Kan ini terdapat panduan yang harus dilakukan. Itu berarti isinya langkah-langkah. Nah, yang keempat menggunakan kata hubung, konjungsi. Setelah itu, kemudian, lalu. Kemarin udah ditulis nggak? Teks di dalam teks prosedur sederhananya. Kata-kata hubungnya udah tepat atau benar? Maksudnya udah tepat belum? Coba dicek satu-satu. Ada nggak nih? Setelah itu, kemudian, terus apa lagi? Lalu. Terus juga tahu kan? Kalau dengan itu dinyamakan. Ya. Betul. Ada nggak? Diperiksa lagi kemarin. Benar atau salah? Lalu jadi kalau kalian kemarin bikin teks prosedur sederhana tapi tidak ada kata ini, teksnya bisa dipahami nggak? Enggak. Jadi yang paham cuma siapa? Udah doang. Terus ada yang mau contoh nggak punya kita? Enggak. Jadi harus diperbaiki lagi dengan menggunakan ciri-ciri teks prosedur yang lengkap. Sudah paham? Ini terdapat aturan dalam hal bahan atau kegiatan. Apa ada di situ? Bahan-bahannya itu biasa kita gunakan. Nah, teknik ini membuat batasan atau tataran yang jelas agar hasil akhirnya sesuai.
depan. Bapak mau main di depan sini sama ibu. Ayo. Jadi takarannya harus jelas nih kita tulis. Kamu tidur, ngantuk, begadang. Ngantuk. Kalau ngantuk cukup Pak. Perhatiin ya, ibu lagi jelasin di depan. Kalau perhatiin, gunakan 200 gram tepung. Itu takarannya udah jelas loh. Jadi kita ikutin takaran ini. Kalau mau bikin kue yang enak. Terus harus selama 5 menit. Nah kemarin sama kayak kalian ikut tekstur prosedur sederhana. Ada dijelasin nggak? Berapa aja takarannya yang harus jadi nanti kalau mau buat lagi terus ini isi dengan takaran yang jelas agar bisa diikuti oleh pembaca atau orang lain. Udah sama apa? Ciri-cirinya harus menggunakan kalimat perintah. Yang kedua harus menggunakan kata kerja akhir. Yang ketiga harus mempunyai panduan yang jelas. Yang keempat menggunakan kata hubung atau konjungsi. Jelas bukan? Jelas. Lalu yang keenam apa? Menggunakan kata keterangan. Nah, kata keterangan ini biasanya untuk merinci apa? Tempat dan cara dengan contohnya apa? Goreng, tiga, kecoklatan. Kemarin kalian udah buat teks prosedur sederhana, ada nggak nih? Waktunya? Ada nggak? Lengkap nggak? Ada waktunya, ada caranya. Lengkap nggak? Lengkap. Lengkap. Oke. Ini sampai 6. Ini udah 6. Ada nggak yang masih bingung? Lanjut. Terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Nah, ini yang terakhir. Biasanya langkah-langkah yang disusun secara sistematis dan logis. Dan ini ditunjukkan biasanya dengan penomoran. Langkah pertama, langkah kedua, terus langkah ketiga, keempat, kelima, biasanya dinomorin. Atau ada tulisan pertama, kita masukkan. Bisa nggak? Bisa kebayang nggak apa aja katanya? Bisa. Yakin bisa? Bisa. Oke. Kemarin kita udah lihat contoh teks prosedur sederhana. Kita udah buat contoh teks prosedur sederhana nih. Sekarang contoh teks prosedur kompleks. Itu cara membuat kue kering. Ada yang udah bisa bedain? Mana tujuan, mana material, mana langkah-langkah, mana penelitian ulang. Coba bentar, ibu suruh maju ke depan untuk bilang. Azra, mana? Jelasin tujuan.
Ya, belakang dari dengerin. 150 gram, terus 1 butir coklat putih, 2 sendok makan baking powder, coklat, keju atau lalu langkah-langkahnya yang pertama ada ayam putih, coklat putih dan baking powder. Lalu disatukan. Yang kedua adalah modal kocok margarin dan gula halus menggunakan mixer hingga lembut. Waktunya kurang lebih 1 menit. Yang ketiga, masukkan telur sebanyak 1, kocok sebentar hingga sampai rata. Lalu yang keempat, masukkan campuran tepung yang sudah diaduk secara bertahap. Aduk rata menggunakan spatula hingga menjadi adonan yang halus dan bisa dibentuk. Yang kelima, cetak adonan sesuai selera. Lalu letakkan di atas loyang yang sudah dialasi kapas rapi. Berikan taburan keju atau tipis-tipis. Yang keenam, panggang dalam oven dengan suhu 150 Celcius selama 30 menit atau 15 jam. Yang terakhir, yaitu keluarkan dari oven, dinginkan, dan simpan dalam toples tidak berdaya. Untuk terakhir, menyelesaikan hamil yaitu yang keempat harus menginginkan setidaknya Jadi udah kenal nggak mana aja strukturnya? Jadi struktur udah bisa dibandingin, tadi udah jelas ya strukturnya. Mana yang termasuk tujuan? Yang ini atau judul ya? Terus materialnya? Bahan-bahan. Lalu ini dan pemanasan. Oke, udah paham? Baik, makasih. Oke, satu lagi. Yuk, yang cowok nih, siap-siap ya. Yang mau kelihatan ngantuk, ibu lihat dari sini. Siap aja dong. Ngantuk kan dari tadi. Ayo, baca. Ya. Struktur. Males nih. Aduh. Mana? Toilet ngapain? Bisa. Kalau baca di depan. Coba baca, mana tujuan? Tujuan mana? Nggak tahu. Tadi disimak nggak? Tujuannya apa? Simak nggak? Mana tujuan? Wah, gede loh. Tadinya bisa. Masa mau nggak bisa? Dengerin nggak? Dekat dan terukur. Bilangnya yaitu cara membuat termasuk dari teks prosedur form. Lalu dua, materialnya mana? Materialnya apa saja? Yang benar, cacingan, cacingan nggak? Cacingan.
Margarin. Margarin dan gula harus menggunakan Kecepatan rendah dalam kurang lebih 1 menit masukkan satu. Kalau dong. Jangan ketawa, ngapain ketawa? Mau baca depan? Mau. Oke, habis ini kamu ya. Jangan mau. yang paling Terus. cetak adonan sesuai selera lalu letakkan di atas loyang yang sudah dihiasi kepada roti berikan adonan itu membuat cukup kecil biar musnya dalam oven dengan suhu 150 Sama. Celcius selama 30 menit Atau juga jangan keluarkan dari oven dingin dan disimpan oleh penegasan ulang. Keluar. Oke. Belum bisa duduk. Jadi udah bisa nggak nih? Mana saja nih yang terkasih tujuan? Udah bisa bedain nggak? Yakin? Tadi ibu suruh bedain, nggak bisa lagi. Ayo. Belum terlalu yakin. Jadi mau belajar atau mau belajar dengerin biar ngerti gitu. Enggak mau bikin alasan ya. Mau alasan. Baca dulu ke kamar mandi dulu baca. Baca dulu ada dulu bentar ada dulu. Mana yang termasuk tujuan? Coba yuk. Coklat. Terus atau judulnya mana? Terus material bahannya apa saja? Ini kelas berdoaan. Lanjut ke mana? Aku dari material lanjut ke mana? Cara-cara. Oke, coba jelasin angka-angkanya gimana? Dua. Dalam wadah lain, kocok margarin dan gula halus menggunakan mixer kecepatan rendah hingga kurang lebih 1 menit. Masukkan telur 1, kocok selama 2 menit sampai rata. Minyak sudah diaduk dan menggunakan gula jadi adonan yang halus dan bisa cetak adonan membuat selera lalu letakkan di atas loyang yang sudah masih berikan daun atau coklat chips ya. Kalian juga banyak nggak bisa? Bisa nggak nih ntar kalau ibu kasih latihan?
buat bikin kamar mandi. Iya Bu. Bohong, ibu suruh buat es prosedur yang banyak. Iya Bu. Nanti yang semua di sini udah bisa bedain nggak nih? Ini contohnya cara membuat kue kering coklat. Mana yang termasuk tujuan, mana yang termasuk material, dan mana yang termasuk langkah-langkah. Tadi tujuannya itu memberikan panduan detail dan terukur untuk membuat kue kering coklat yang renyah, atau judulnya sendiri yaitu cara membuat kue kering coklat. Itu termasuk dari tujuan, teks, prosedur, kompleks. Lalu ada material bahan-bahan. Nah ini di sini tadi ciri-cirinya ada nggak di bahan-bahannya? Jelas nggak? Terukur nggak? Sediain tepung terigu 200 gram. Tadi ada nggak di ciri-ciri teks prosedur? Ada nggak? Ada. Ada nggak? Ada nggak? Di ciri-ciri tahapan berapa adanya? Di nomor berapa ciri-cirinya? Di nomor yaitu aturan dalam hal bahan atau kegiatan. Di langkah-langkah tadi ada nggak? Di langkah-langkah tadi ada nggak caranya? Satu, kurang lebih 1 menit. Jadi selama 30 menit atau jam matang. Nah itu termasuk panduannya. Terus tadi ada nggak kalimat menggunakan kalimat perintah? Ada nggak? Ada. Yang mana menggunakan kalimat perintah? Nomor berapa? Nomor 1. Terus 3. 3. Terus 4. 7. Yang 3. Oke. Lalu mana yang kalimat kata kerja aktifnya? Mana nih di sini? Kata kerja aktif. Kata kerja aktif yang lalu itu kata kerja aktif atau kata kerja hukum? Kata hukum. Tadi sebutnya apa? Tadi itu apa? Kata kerja aktif. Kalau ini kamu sebutin kata hukum. Jadi kata kerja aktif ini mana? Coba. Oh, bocok. Bocok itu kerja bukan? Kerja. Terus apa? Lagi. Masa bisa begini. Ayam, tepung, terigu. Itu kata kerja bukan? Kata dilaku. Lalu apa? Mana lagi? Nomor 5. Cetak adonan sesuai selera. Terus berikan campuran. Kalau ini termasuk berikan itu termasuk kata kalimat perintah. Diberikan, berikan itu kalimat perintah. Kalian disuruh berikan apa taburan keju ke dalam kue. Itu termasuk kalimat perintah.
Lalu keluarkan dari oven. Itu termasuk kalimat perintah. Dinginkan, simpan, itu termasuk kalimat perintah. Perintah. Oke. Terus ada apa lagi tadi? Lu mau kencing? Belum kan? Yakin kencing apa cuma alasan? Batu. Nah, tadi udah terdapat kata terdapat panduan yang harus dilakukan. Ini panduan nah, ini panduan 1, 2, 3, 4. Itu termasuk panduan. Jadi kayak pertama kayak yang tepung, terus yang kedua dalam lain cocok lain. Itu tuh panduannya. Jadi kalian harus ngikutin panduan yang ada di sini. Ibu perhatiin, tolong perhatiin dulu bentar. Nah, terus kata hukum. Selanjutnya ada kata hukum. Di sini ada nggak kata ini? Ada 5. Lalu level di atas yang sudah dialasi. Jadi itu bukan karena dia bisa dilakukan secara bersamaan. Gitu. Kalau hukum melalui itu kan setelahnya. Ada, udah di sini. Ada, kata lalu. Ada. Berarti termasuk sudah apa? Hampir sempurna nggak dari ciri-cirinya? Sempurna ya. Terus hal yang dalam hal bahan atau keinginan. Nah, tadi contohnya udah ada belum? Di bahan-bahannya, aturannya. Berapa tadi? Terus sama? Jadi ini udah hampir sempurna ya contohnya. Udah paham? Terus menggunakan asas keterangan waktu. Waktu. Tadi udah ada belum? Ada keterangan waktunya belum? Mana keterangan waktunya coba? Ini 1 menit. Terus selama 30 menit. Nah itu kita menggunakan apa tadi? Keterangan waktu atau kalimat keterangan. Jadi bisa keterangan tempat, bisa keterangan waktu. Uangkan atau keterangan caranya. Mulai terakhir terdapat di sini kegiatan yang dilakukan secara urut. Menurut kalian tadi contohnya udah urut belum? Udah. Kan? Dari pertama langkah pertama ada, langkah kedua ada, langkah ketiga juga ada. Oke. Sekarang masuk ke sini. Analisis. Analisis untuk teks prosa. Kenapa tadi Ibu suruh baca satu-satu? Karena
Jam kelima telah selesai. Saatnya memasuki jam keenam. Ini udah ada contohnya. Woi, kayaknya Adik harga. mau bisa jalan gue udah capek teriak-teriak, kalian gak mau dengerin, jadi percuma. Masuk ke kalian. Kalian gak ngerti salah siapa? Salah kalian apa salah ibu? Nah, di sini analisisnya buat tabel. Jadi kalian disuruh mana nih? Termasuk tujuan, yang termasuk material, yang termasuk langkah-langkah, dan penegasan ulang. Jadi nanti ada tugas kalian membuat teks prosedur yang tadi kayak contoh yang tadi lengkap. Nah, tadi prosedur kompleks yang membuat semua ciri-ciri teks prosedur yang tadi kalian pelajari atau baca. Nah, nanti kalian buat tabel juga kayak tadi. Ini bisa ini masukin mana bagian tujuannya, ada bagian materialnya, mana langkah-langkahnya, dan mana penugasan ulangnya, gitu. Ada yang masih belum ngerti? Mau di ulang? Langkah nggak? Jadi tugasnya apa? Membuat teks prosedur kompleks. Nah, yang di dalamnya sudah lengkap dengan ciri-ciri teks prosedur yang tadi dijelaskan. Oke? Lalu masuk bikin hak disuruh ini bikin kutipannya, lalu keterangannya, gitu. Ini keterangannya. Misalnya, gambarnya, tujuan, cara membuat kue kering coklat. Dengerin. Keterangannya hal yang ingin dilakukan dalam teks prosedur. Itu keterangan bisa boleh sama aja. Seperti ini, gak apa-apa. Misal ini. Lalu yang kedua, material. Bedain ya material, bahan, atau alat. Alatnya apa aja, dijelasin. Bahannya apa aja, dimasukin. Lalu yang ketiga, langkah-langkah. Ini langkah-langkahnya. Tulis langkah-langkah yang penting dari langkah 1, bisa dari langkah 2, sampai 3, sampai langkah ke-6. Bukan hasil ya, langkah 6. Lalu yang keempat, penegasan ulang atau penutup, yaitu hasil. Bisa yaitu kue coklat harus dibikinkan sepenuhnya. Contohnya keterangan ini, misalkan ini nih alat, bahan, atau hal yang perlu disiapkan. Itu keterangannya tadi. Jadi keterangan ini boleh sama, boleh sama kata-katanya. So, ini tahap atau proses untuk membuat sesuatu. Lalu ini simpulan untuk membuat jika atau manfaat jika petunjuknya merupakan tahapan untuk melakukan sesuatu tadi. Ingat ya, untuk melakukan sesuatu gak ada ini material, itu berbedanya. Gak ada materialnya. Jadi langsung ke langkah. Jadi kalian membuat teks prosedur itu terserah mau judulnya apa, mau melakukan sesuatu atau membuat sesuatu, melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. Tapi ketika membuat, kalau misalkan kalian pilih judul untuk membuat sesuatu, sediakan material, sediakan ini. Jelas? Lalu yang kedua, kalau misalkan melakukan sesuatu, material boleh ada, boleh enggak. Bisa kalian buat atau enggak? Gitu. Kalau emang melakukan sesuatunya ya, kalau kalian tahu
aja, apa dimasukin aja. Ngerti nggak? Oke, dibuat dari sekarang sampai waktunya selesai. Ayo. Cara membuat prosedur kompleks. Kemarin kan udah dibuat tuh prosedur sederhana. Tapi kan itu hanya beberapa langkah saja. Nah, kalau prosedur kompleks itu lebih lengkap dan ciri-ciri dibuat dulu tes prosedurnya, baru nanti kalian masukin ke tabel. Bisa nggak? Terserah, bikin judul kayak gimana terserah. Iya. Ayo yang belakang mau nulis atau enggak? Ayo tulis, mau tulis enggak? Sampai waktu pulang. Waktunya selesai. Ayo. Ayo nih ulang balik ke kamar mandi. Setelah ini gak ada lagi yang kamar mandi. Tulis, gak ada yang kamar mandi. Ayo. Tulis, kalian tulis aja lama. Kalau kamu kamar mandi, kemana kau? Kalian udah dapat nilai gak? Kalau nggak mau nggak apa-apa, bisa keluar dari sini. Ayo, mau tulis atau mau keluar? Masuk kamar mandi silakan, tapi jangan masuk lagi. Aku dari sini ke sini ya, Bang. Mau lihat dulu tes ini nanti lengkap. Anggarannya berapa? Waktunya banyak. Ayo tidur deh tuh. Ayo buat yang lain.
Biarin gua aja yang ngambil susunya. Tulis lah. Udah kamu juga tulis, kamu belum tulis satu. Jangan bercanda aja, nanti nilainya ibu kosongin, mau? Ayo. Jangan liatin ibu. Ini dulu, contohnya. Buat lagi teksnya. Oke, video. Iya. Tapi dilengkapi ditulis ulang. Jadi teks prosedur kompleks beda sama teks prosedur sederhana. Kita bikin teks baru dengan nggak ada yang ke kamar mandi, nggak ada. Bapak pun alasannya jangan ada di kamar mandi. Dari tadi ibu ngejelasin bolak-balik kamar mandi, akhirnya kalian nggak ngerti, nanya lagi. Kamu nulis kamu. Punya jangan contohnya tinggi ya. Ini sebagai gambaran kalian aja, bukan untuk dicontoh, bukan untuk ditulis ulang. Paham? Jadi teks prosedurnya itu beda lagi. Kemarin kan teks prosedur sederhana, sekarang teks prosedur kompleks. Di sini ada bedanya. Mana bedanya? Ayo. Tadi jelasin sama teman-teman bedanya apa?
Cowok, dari semua cowok yang ada di sini, cowok doang yang paham. Kalian kemana? Dengerin nggak? Mau ibu galakin atau ibu lumputin? Kalau mau ibu galakin nggak apa-apa, tapi jangan sakit hati, jangan marah. Ibu tegas karena kalian juga berisik. Kalau kalian mau nurut, ibu nggak bakal marah-marah, ya nggak? Bu Resti juga begitu nggak? Kalau kalian nurut, Bu Resti marah-marah nggak? Enggak. Ya udah, ini apa? Yuk tadi disuruhnya buat tes prosedur kompleks. Nih, ibu jelasin lagi. Jadi ini sebagai gambaran kalian, di mana teks prosedur kompleks itu mempunyai bahan-bahan yang terukur dan punya langkah-langkah yang banyak, tidak cuma 3 atau 5 langkah saja, dan dia berisi juga ada penugasan ulang. Tuh. Nanti setelah kalian membuat ini, baru masuk ke tabel yang tadi. Kalian bedah lagi tuh. Tabel tadi kan ada tujuan. Masukin mana yang termasuk tujuan. Terus mana juga yang termasuk bahan dan material. Sama mana yang termasuk langkah-langkah. Kalian bedah. Contohnya kayak gini. Maaf ya. Nih, saya ganti dulu. Kayak gini. Contohnya tujuan yang tadi dimasukin ke sini. Pak, masih ngobrol atau mau dijelasin nih? Kalau kalian dapat nilai yang kecil itu nggak peduli. Serius, kalian pintar buat kalian dapat ilmu buat kalian juga. Sayang dong kalian capek-capek ke sekolah nggak dapat apa-apa, nggak dapat ilmu. Ya enggak? Ya. Nanti orang tua kalian bisa nggak ngajarin satu-satu? Belum tentu kan? Nah, makanya dengerin apa yang dikatakan guru di sekolah itu didengerin. Coba nanti tujuan masukin ke sini, dibuat tabel, terus ditulis keterangannya apa. Ini misalnya hal yang ingin dilakukan dalam teks prosedur, hal yang ingin saya lakukan di dalam teks prosedur. Lalu material masuk, dijelasin lagi di sini. Tadi material bahannya apa, alat-alatnya apa, dibedain mana bahan, mana alat, dimasukin di sini. Jadi material, bawahnya bisa A, bahan, bisa B, alat. Jadi bahannya apa, dibedain, alatnya juga apa, dibedain. Gitu. Kalau mau lakukan sesuatu mungkin perlu alat tapi nggak perlu bahan. Gitu. Kalau melakukan sesuatu, misalnya kita mau lari atau kita mau operasikan komputer, itu punya alat. Alatnya ada komputer, terus kabel data, terus apa? Keyboard, nah gitu. Itu termasuk alat tapi nggak berdatangan. Kalau bahan kan kayak tepung gitu. Beda alat sama bahan itu beda. Alat itu barang, benda mati. Kalau kayak benda yang keras gitu, yang nggak bisa. Kalau bahan kan kita bisa membuat sesuatu dengan bahan itu dengan yang baru gitu. Hasil yang baru gitu dengan menggunakan bahan itu. Nah, ini masuk langkah-langkah dulu untuk ngobrol di depan loh. Kelihatan kalau kalian ngobrol kelihatan dari kalau kalian kelihatan, jangan tuh gak males, kelihatan. Langkah-langkah di sini tuliskan langkah-langkahnya, masukin. Tadi kan udah ada tuh, kalian bikin dari tujuan, bahan-bahannya, terus langkah-langkahnya, masukin ke sini. Mana nih termasuk langkah-langkahnya? Langkah-langkah ini langkah-langkah yang utama.
Jadi dari tahapan yang pertama sampai tahapan yang terakhir itu dimasukin di sini. Bukan hasil ya, tapi tahapan yang terakhir. Misalkan tahapannya sampai nomor 6 atau nomor 7. Itu dimasukin tahapan utamanya. Yang di situ terdapat kalimat perintah, kalimat kerja aktif atau kata kerja aktif, kata penghubung. Terus tadi ada apa? Kata keterangan, itu dimasukin di sini. Paham nggak? Jadi langkah-langkah yang tadi itu harus jelas di teks prosedur kompleks. Kita jelasin langkah-langkahnya dengan kalimat-kalimat yang benar, menggunakan kata perintah, kata kerja aktif, terus kata keterangan waktu, berapa waktu yang harus dibutuhkan, gitu. Terus penegasan ulang. Penegasan ulang di sini kalian masukin. Setelah benda itu terbuat atau jadi hasilnya, apa nih yang harus dilakukan oleh pembaca agar hasilnya tidak berubah? Misalkan kalau kue, biar kuenya tetap hangat atau kuenya tetap utuh, itu harus didinginkan sepenuhnya di dalam ruang pendingin atau di ruang suhu ruangan. Misalkan kayak ini berapa menit gitu. Tapi biasanya biar kue lebih awet itu para pembuat kue itu taruhnya di kulkas. Seperti itu. Jadi itu kesimpulan atau manfaat jika petunjuk kita nih bisa dilakukan. Ada yang bisa? Itu banyak. Kalau kalian tetap ngobrol, waktunya akan habis di kalian. Kalian ngobrol, bukan kalian ngerjain tugas. Dan itu harus dikumpulin sekarang. Jangan ada PR. Ayo, tulis cara. Astaga, jangan disobek, itu harus disobek. Ini udah ibu nilai loh. Ini udah ada ibu nilai. Udah nggak mau? Ayo, gila apa kalau kamu beli barang gratis? Jangan
Jus kelapa. Itu buat apa emang kamu buat apa? Kenapa balik? Ngaca, cantik banget. Iya ngaca. Ya. Kalau bahannya bahan padat, itu pakai gram. Misalkan tepung, itu pakai gram. Tapi kalau bahannya cair, itu pakai liter. Bisa bedain nggak? Tidak.
Aduh, banyak banget. Di buku sih pada harusnya yang enggak. Ini aja ini saya mau bagian bawah. Oh, boleh ngomong lu. Boleh. Boleh ngomong. Ada ngomong lu. Wah. Oh, ngomong lu. Habis platinum loh.